warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya ucapkan selamat datang kepada teman-teman serta saya ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah bersedia mengikuti kegiatan bimbingan kelompok pada hari ini. Nah, sebelumnya saya Atasya Trijatira selaku pemimpin kelompok yang akan memimpin berjalannya bimbingan kelompok kita pada hari ini. Nah, sebelum kita mulai kegiatan kita pada hari ini, baiknya kita berdoa untuk mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Berdoa dalam hati kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sebelumnya teman-teman udah pada tahu belum sih apa pengertian dari bimbingan konseling kelompok? Belum. Nah, bimbingan konseling kelompok itu dapat didefinisikan yaitu dengan memanfaatkan dinamika kelompok antara pemimpin kelompok dan anggota kelompok untuk membahas satu topik atau isu yang sedang hangat diperbincangkan guna untuk memperoleh pengembangan diri dalam individu. Nah, tujuan dan manfaatnya teman-teman udah pada tahu belum sih? Belum. Tujuan dari bimbingan kelompok itu ialah untuk mengembangkan potensi bersosialisasi terutama dalam berkomunikasi serta pemecahan masalah dari seorang individu. Serta manfaat dari bimbingan kelompok ini ialah mendapatkan pemahaman dari dirinya sendiri, percaya diri dalam menyampaikan suatu pendapat, merasa bahwa dirinya itu berharga, memiliki rasa empati yang tinggi terhadap orang lain, dapat membantu memecahkan masalah yang ada pada orang lain, serta dapat mengambil keputusan yang baik tanpa ragu-ragu. Begitu teman-teman. Nah, lalu bimbingan kelompok ini terdapat 4 tahap teman-teman. Yang pertama itu tahap pembentukan, yang kedua tahap peralihan, yang ketiga itu tahap kegiatan, di mana kegiatan itu akan berlangsung, dan yang terakhir tahap penutupan. Nah, di sini Atasya harap pada teman-teman dengan sukarela berhadir pada kegiatan bimbingan kelompok pada hari ini. Apakah teman-teman ada yang merasa terpaksa untuk mengikuti kegiatan pada hari ini? Tidak. Alhamdulillah. Nah, teman-teman juga Atasya harap terbuka dalam menyampaikan suatu pendapat, tidak perlu ada yang ditutup-tutupi, tidak perlu malu-malu, sampaikan aja secara terbuka. Bisa dipahami ya teman-teman? Bisa. Oke. Lalu di kegiatan ini Atasya harap teman-teman mengikutinya dari awal sampai akhir seperti tadi yang Atasya jelaskan bahwasanya kita memiliki 4 tahap. Tidak ada yang boleh keluar-keluar ya selama kegiatan ini berlangsung. Nah, lalu ketika teman-teman menyampaikan suatu pendapat, Atasya harap teman-teman berlaku dengan sopan santun, bertutur kata baik, adabnya dijaga, lalu lalu menghargai pendapat dari temannya. Bisa ya teman-teman? Bisa. Nah, apapun yang kita bahas pada forum ini, Atasya harap tidak boleh dibawa keluar karena ini sifatnya rahasia. Bisa dipahami? Bisa. Oke. Nah, sebelumnya untuk itu udah pada kenal satu sama lain belum sih? Belum. Ya. Nah, di sini Atasya punya cara unik untuk perkenalan diri. Nah, nanti teman-teman sebutkan namanya, lalu sebutkan nama makanan kesukaannya. Nanti teman-teman yang lainnya itu say hi ya atau halo gitu ya. Nah, Atasya kasih contoh seperti ini. Halo, perkenalkan nama saya Atasya Trijatira, makanan kesukaan saya itu sate padang. Nanti teman-teman sebutkan halo Atasya gitu. Bisa ya? Bisa. Nah, boleh dimulai dari sebelah kiri saya untuk perkenalkan dirinya. Nama saya Hapsi Nasution, makanan kesukaan saya nasi goreng. Halo, Hapsi. Halo. Oke, selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Nola Fedila. Makanan kesukaan saya cilok. Halo. Halo. Oke, selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Tisyana Mira. Makanan kesukaan saya nasi padang. Oke, halo. Halo, Tisha. Selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Dwi Arianti, makanan kesukaan saya dimsum. Oke, halo. Halo, saya. Makanan kesukaan saya martabak. Oke, Halo. Bayu. Oke, kita sudah perkenalan. Semoga dari perkenalan tadi kita sudah kenal satu sama lain dan lebih akrab ya teman-teman. Nah, di sini Atasya jelaskan kembali bahwa bimbingan kelompok itu tadi adalah memanfaatkan dinamika kelompok untuk membahas satu topik atau isu yang sedang hangat-hangatnya diperbincangkan nih teman-teman. Nah, lalu di sini apakah teman-teman sudah siap untuk mengikuti kegiatan kita pada hari ini? Siap. Ya. Siap. Ya.
Apakah di tempat duduknya teman-teman sudah merasa nyaman ataukah masih ada yang kurang nyaman tempat duduknya? Sudah. Oke, sudah nyaman ya. Atas syarat tidak boleh bergerak ke kanan ke kiri yang terlalu berlebihan. Tetap tenang di tempat duduknya. Dan jika ada yang ingin ke kamar mandi dipersilakan selama 2 menit. Apakah ada teman-teman? Tidak ada. Oke, tidak ada. Bisa kita lanjut ya. Nah, di sini Atasya akan memberikan contoh topik teman-teman. Nah, jadi di bimbingan kelompok ini terdapat 2 topik nih. Yang pertama itu topik tugas, yang kedua itu topik bebas. Nah, topik tugas itu berasal dari saya sendiri selaku pemimpin kelompok yang akan mengangkat satu topik yang akan kita bahas secara tuntas di forum ini. Nah, yang kedua itu ada topik bebas. Nah, topik bebas itu berasal dari rekomendasi teman-teman yang mengangkat satu isu yang menarik untuk kita bahas di sini. Nah, di sini saya memilih topik tugas, di mana saya sendiri sudah memiliki topik atau isu yang akan kita bahas di sini. Nah, kebetulan akhir-akhir ini ya teman-teman banyak sekali kasus depresi hingga penghilangan nyawa terhadap dirinya sendiri. Kita tahu ya teman-teman, banyak sekali orang yang depresi karena banyaknya faktor gitu teman-teman. Dari teman-teman sendiri, gimana sih pendapat teman-teman terhadap seseorang atau bahkan teman dekatnya sendiri yang telah yang sedang depresi nih, atau bahkan diri kalian nih, kira-kira apa sih faktor utama orang itu bisa depresi berat gitu hingga punya pemikiran-pemikiran yang membuat dia menghilangkan nyawanya sendiri gitu. Menurut saya sih Gak apa aja. aduh itu salah satu depresi sebenarnya. Serius ya? oke. Ya serius boleh, tapi jangan serius lagi kan. Jadi apa aja? Menurut saya gara-gara depresi itu yang pertama mungkin Depresi. depresi itu penyebabnya itu pertama mungkin dari lingkungan warga. Lingkungan keluarga. Betul. Tekanan ya dari keluarga. Betul itu. Lagi kira-kira apa sih faktor dari orang bisa bisa depresi gitu? Menurut saya karena cinta ya. Oke. Kebanyakan karena apalagi di kalangan Gen Z yang sekarang ini lagi marah-marahnya itu kalau dia putus cinta pasti depresi. Iya. Itu juga benar. Bisa juga ya, banyak faktor. Ada lagi yang ingin menyampaikan faktor terkait depresi? Untuk menurut saya di perkuliahan tuh di skripsi. Jadi ada salah satu mahasiswa yang depresi karena skripsi tadi. Stres yang Tugas berlebihan. ya. Tugas yang berlebihan atau tugas yang menumpuk. Oh ya, benar juga. Juga Itu depresi. Iya. Abang sendiri, menurut abang depresi itu Ya kalau menurut aku sih depresi itu ya karena apa ya? Biar Ya uang. nggak ada uang pun salah satu bisa depresi juga gitu, nggak ada uang, faktor ekonomi, ya. Faktor cuaca, kadang hujan dia nggak bisa kerja, ya stres dia bisa juga, banyak sih. ya itu tadi ya, banyak sekali faktor-faktor orang bisa mengalami depresi, mulai dari tekanan dari keluarga, putusnya percintaan ya kan, masalah skripsi, seorang mahasiswa yang stres sama skripsi, bahkan faktor ekonomi yang menyebabkan terjadinya depresi dalam dirinya. Nah, kira-kira nih gimana nih menurut kalian biar kita cara untuk biar kita tuh jauh lebih tenang dan enggak memilih jalan yang sampai menghilangkan nyawa gitu. Itu gimana sih cara kalian, atau kalian punya cara sendiri nggak sih biar kalian tuh lagi depresi nih? Nah, kalian punya cara apa nih? Cara unik apa yang biar kalian nggak stres berlebihan gitu? Cara unik apa? Apa? Healing time. Oke, me time, healing. Lagi ada nggak? kalau menurut saya ya ditingkatkan lagi ibadahnya. Tingkatkan lagi ibadahnya. Lihat Benar. yang hijau-hijau. Ya, healing. Enggak mesti healing. Healing itu konsepnya kan ya pergi jauh. Ini enggak sampai ke rumahnya. Yang penting keluar dari Iya. lingkungan Hidup berarti apa namanya keluar lebih dari hidup lingkungan. sehat gitulah, hidup sehat lah dia biar supaya lebih Benar. fresh lagi Jajan. kan. Yes, Jajan bisa. bagian Banyak sekali cara-cara unik yang bisa kita lakukan biar kita nggak stres berlebihan sampai kita depresi dan berpikir untuk menghilangkan nyawa ya kan. Tadi mulai dari healing, me time, tadi ibadahnya lebih ditingkatkan lagi, jajan biar yang hijau-hijau gitu ya kan. Nah, terus
gimana sih pendapat kalian terhadap teman-teman kita yang melakukan penghilangan nyawa itu tadi? Mana menurut kalian? Menurut saya sih bodoh. Karena hidup itu kan masih panjang. Ya. Kenapa harus dipikirkan ini itu? Oke. Tapi saya nggak setuju. Oke, apa tuh? Karena kalau orang yang ada di posisi tersebut, dia itu lebih ke kayak riwah gitu, mau Serba salah gitu. mau cerita ke siapa, Iya. karena nggak semua orang itu bisa terbuka gitu. Oke, pas itu memang, tapi itu nggak cocok untuk kita di umat muslim. Ya kan? Agak bawa agama sedikit sih. Iya, nggak apa-apa. Di dalam Islam itu sudah jelas dibilang bahwasanya kita itu diuji, ya mulai dari kita stres tadi, tekanan, segala jenis tekanan yang masuk itu ya memang udah dari Allah, udah dari Tuhan kita. Allah itu menguji itu pasti di batas kemampuan manusianya, nggak mungkin melebihi dari batas kemampuan manusia. Makanya kalau orang-orang yang dia depresi baru lebih memilih untuk bunuh diri, iya, mengakhiri dunia ini, ya kiranya udah selesai sampai itu aja. Enggak, ada lagi kehidupan yang selanjutnya setelah di dunia ini. Iya, tapi itu kan konsepnya kalau dia mikirnya secara waras ya. Terkadang orang yang depresi itu memang pikirannya itu betul-betul kayak keruh gitu. Nah, oke, itu tadi ya, bahwa orang yang lagi depresi ini sangat-sangat buntu gitu, sangat-sangat gak bisa lagi mencari jalan keluar gitu. Sedangkan tadi Bang Arsi bilang bahwa di agama kita sendiri bunuh diri itu sangat-sangat dilarang ya, teman-teman. Sangat-sangat tidak baik gitu. Sebenarnya ngerti yang dibilang Kak Nola tadi, kadangkala dia berpikir dengan bunuh diri menyelesaikan masalah, tetapi tidak semudah itu, ya kan? Bahkan mungkin bisa jadi dia meninggalkan masalah dia dengan cara bunuh diri. Bahkan kita nggak tahu ya masalah-masalah yang ditinggalkannya itu seperti apa. Nah, tadi sempat dibilang Kak Nola itu teman-teman yang bunuh diri itu mungkin nggak ada tempat cerita, dia nggak bisa terbuka gitu. Nah, jadi solusi kalian nih kalau punya teman yang sulit terbuka apa? Gimana kalian? Sama kayak tadi Wahyu bilang, bukanlah kau itu pula. Sama kayak tadi Wahyu bilang, lebih diperbanyak ibadah, karena di situ tempat mengaji. Udah jelas, bukan ada sama manusia. Kalau manusia ini rambut sama hitam, mati siapa yang tahu? Iya. Nggak ada, bakal cerita dari sama orang lain. Oh nih si Anu nih, dia tadi cerita sama aku, dia lagi butuh uang, terus menggandikan kereta misalnya. Udah gitu keretanya nggak tertebus, keretanya hilang gitu. Tapi sementara dia kehidupannya itu kehidupan mewah. Stres itu dibawa sendiri. Baru apa tadi? Yang mengakibatkan bunuh diri itu ya dia sendiri sih sebenarnya gitu. Bukan kita menjudge gitu, tapi dia aja yang nggak bisa mengontrol dirinya kayak mana supaya dia kebanyakan bilang gadget, terpengaruh oleh gadget, media sosial kan. Iya. Nah, itu sangat berpengaruh tuh. Faktornya ya, Faktornya. sehingga dia bisa melakukan hal yang tidak baik dilakukan. Kalau dibilang stres apa itu berarti ODGJ, orang dalam gangguan jiwa. Lebih enaknya gitu kan kalau misalnya lah kita si apa namanya kalau kita yang merasakan kayak gitu gitu kan, kita ini korban apa namanya, Posisi kita di posisi kan. kita itu kayak Di situ. dia gitu ya, ambil apa sih, ambil sisi positifnya itu di mana gitu. Lebih menjuru ke ibadah, diperbanyak aja ibadah, diperkuat iman. diperkuat iman. Karena nggak ada iman tadi lah dia cerita sama orang, lebih memilih cerita sama orang daripada mengadu kepada Tuhannya. Banyak sekali. Oke,
sepertinya pembahasan kita udah sangat mendalam ya. Iya, dalam kali, sedalam lautan. Ya, biar suasana kita lebih cair lagi, di sini Natasha punya permainan ringan. Nama permainannya itu dot kelipatan 3. Nah, teman-teman di sini ketika mendapatkan kelipatan 3 harus mengubahnya dengan kata dot. Bisa ya teman-teman? Bisa. Saya kasih contoh nih. Ada 3 orang ya, Natasha, Bang Wahyu, sama Ella. Nah, nanti saya mengucapkan 1, Bang Wahyu 2, Ella mengubahnya dengan kata dot. Kita putar sebanyak 3 kali putaran. Oke. Bisa ya teman-teman? Kita mulai ya. Oke. 1, 2 5. Nggak fokus. Aturannya loh. 4 Oke, kita ulang ya sekali lagi Ya, ya. pada kelipatan 3. 3, ubah menjadi kata dot. dot. Oke, kita ulang ya, lebih fokus lagi. Enggak lah. Dadat. Iya, dot. Kita ulang ya. Bisa fokus? Fokus. 1, 2 4, 5, Dot. 7, 1 Oke, nggak fokus ya, udah nggak fokus. Dia yang membuat kita stres, depresi itu gara-gara itu juga gitu. Mungkin lagi banyak pikiran kan. Oke, kita ulang sekali lagi ya. Oke, lebih fokus lagi bisa? Bisa. Kita ulang 1, 2 4, 5, Dot. 7, 8 10, 9. Oh iya. Berapa? 10. Dot. Oke, tepuk tangan. Oke. Oke, itu tadi ya. Nah, di sini saya tegaskan lagi bahwasanya apapun yang kita bahas tadi untuk tidak dibawa keluar karena sifatnya rahasia ya, teman-teman. Nah, sepertinya kita waktu kita sudah segera berakhir. Di sini Atasha mau minta deh kesan apa sih yang bisa kalian dapat dari bimbingan kelompok pada hari ini? Apa sih kesannya? Boleh dikemukakan. Kesan. Ya. Oke, kesannya itu ya satu, ya mudah-mudahan ini sangat bermanfaat untuk kita sendiri sih. Ya kan? Kita sendiri yang ada di forum kelompok ini. Jadi ini hal yang baru pertama untuk saya sendiri, jadi ya sangat berharga gitu, bisa terbuka pikiran. Itu aja dari saya. Oke, ada lagi yang mau menyampaikan kesannya untuk bimbingan kelompok pada hari ini? Sama seperti Bang Apsi juga ya, di dalam bimbingan kelompok ini kita bertambah wawasannya. Contohnya tadi membahas soal depresi ya, itu aja sih. Alhamdulillah ya, mendapatkan apa sih wawasan yang baru nih karena bimbingan kelompok ini. Nah, di sini teman-teman bagaimana sih memikirkan tentang orang terdekat yang itu tadi? Gimana nih kalian memikirkan tentang orang-orang terdekat kalian yang sedang depresi atau bahkan diri kalian sendiri? Gimana nih kalian berpikir? Kalau untuk teman mungkin ya apabila kita sudah menampak dia itu sedang depresi, ya kita rangkul mereka Ya, gitu. pasti. Kamu kayak aku pernah itu ada kawan gitu kan, dia depresi gitu kan. Tentang apa? Dia mikirkan skripsinya gitu. Dia depresi. Ya aku bilang, ayo keluar kita gitu, ngopi-ngopi gitu. Oh, kalau itu makin kali ya. Enak. Nah, lalu gimana nih kalian merasa lalu bersikap, bertindak dan bertanggung jawab terhadap teman-teman dekat kalian yang sedang depresi itu tadi? Apa nih kalian merasa gimana sih? Apakah kalian juga sedih ternyata teman-teman kita tuh lagi depresi gitu? Kalau sedih itu pasti ya, apalagi kalau itu kawan terdekat kita. Ya dengan cara lebih perhatian, ya merangkul. Ya. Kalau aku sih nggak sedih. Lebih ke apa gitu? Ya ngapain disedihkan? Dia depresi gitu. Ya udah yuk gitu loh. Diajak mau kemana gitu? Entah itu enjoy gitu. Karena masih depresi ya, belum gila. Iya, karena masih depresi. Depresi masih bisa obati dengan apa ya? Healing tadi. Healing. Kalau gila, Gila kita kasih obat. Dari zaman
gimana kalian bertanggung jawab gitu tadi, merangkul ya, merangkul, ngajak temen happy enjoy itu tadi ya kan. Nah, lalu apa sih pesan yang didapat dalam bimbingan kelompok pada hari ini? Teman-teman boleh sampaikan Apa itu apa? pesan yang dari bimbingan kelompok ini. Pesannya, jagalah kesehatanmu, jagalah pikiranmu, Iya. jangan pernah batasi apa yang kau mau. Ya. Tingkatkan ibadah, tingkatkan ibadah ya, sehatkan pikiran, mental, jangan di apa namanya tadi bang, jangan dibatasi. Jangan dibatasi. Itu tadi ya, dengar, ingat, jaga ibadah, sehatkan pikiran dan mentalmu. Nah, sepertinya kita akan membuat kegiatan selanjutnya di minggu depan. Kita buat rencana lagi untuk membahas isu-isu yang sedang hangat akhir-akhir ini. Kita akan bahas di minggu depan atau pekan sekali lagi ya teman-teman. Boleh. Nah, lalu di sini boleh dong pesan tadi udah ya? Pesan tadi udah. Saya ucapkan terima kasih banyak pada teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk bimbingan kelompok kita pada hari ini. Nah, karena tadi kita mulai dengan doa, maka kita tutup pula juga dengan doa. Doa dalam hati kita masing-masing, berdoa, dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.